Banyak orang yang secara keliru begitu, dia eh, mencampur adukkan antara sains dengan ateisme, ya. Banyak orang seperti itu ya. Jadi mereka mencampur adukkan antara sains dengan ateisme, menganggap bahwa temuan-temuan ataupun teori-teori dalam sains itu identik bahkan sinonim dengan ateisme itu sendiri. Misalnya adalah yang sering digunakan contohnya adalah evolusi misalnya. Evolusi itu selalu diidentikan dengan ateisme. Dalam artian kalau kamu menjadi ateis ya, berarti kamu pasti percaya dengan evolusi gitu. Atau misalnya lagi Big Bang misalnya. Nah, seorang ateis misalnya kalau ada orang jadi ateis dia bilang, "Oh, kalau lu ateis berarti lu percaya dengan teori Big Bang." Biasanya stereotype semacam itu muncul disusuli dengan suatu tuntutan agar seorang ateis itu bisa menjelaskan secara detail proses dan mekanisme dari evolusi ataupun Big Bang itu sendiri. Nah, di sini saya ingin mengatakan beberapa hal ya, bahwa temuan sains tidak ada hubungan langsungnya dengan ateisme. Begitu pula ateisme tidak ada hubungan langsung dengan sains. Teori evolusi, Big Bang, dan sejenisnya adalah teori-teori saintifik yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan ateisme. Sedangkan ateisme adalah posisi filosofis yang, kalau kita menggunakan definisi Gramopi, menyangkal keberadaan Tuhan teistik. Jadi keduanya memiliki domain wilayah yang berbeda dan tidak saling bersinggungan secara langsung. Dalam artian, seseorang bisa kok menjadi ateis, tidak percaya dengan keberadaan Tuhan teistik di satu sisi, dan di sisi lain juga tidak percaya dengan Big Bang maupun evolusi. Bisa saja. Kenapa tidak bisa? Karena faktanya memang tidak ada hubungan langsung antara evolusi dan Big Bang ataupun teori sains yang lain dengan ateisme itu sendiri. Dan menuntut seorang ateis untuk bisa menjelaskan semua hal berbasis sains itu adalah sebuah tuntutan yang tidak adil. Karena menjadi ateis itu bukan berarti menjadi saintis. Menjadi ateis bukan berarti menjadi maha tahu. Menjadi ateis bukan berarti menjadi orang yang bisa menjawab semua pertanyaan. Seorang ateis mau bagaimanapun tetaplah manusia biasa yang memiliki keterbatasan, baik dalam hal waktu, tenaga, pikiran, termasuk pengetahuan. Maka adalah sah ketika seorang ateis, karena memang dia benar-benar nggak tahu, misalnya, dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang memang dia nggak tahu jawabannya apa, ya sah-sah saja ateis itu untuk mengatakan saya tidak tahu jawabannya apa dan bagaimana. Itulah kenapa kalau teman-teman sering mengikuti saya selalu mengatakan bahwa kalau pun evolusi itu salah dan kalaupun Big Bang itu salah, ya terus apa hubungannya dengan ateisme? Apa poinnya? Kalau saya bilang saya ateis dan saya tidak percaya dengan evolusi, mau kenapa? Kalau kemudian ditanyakan kepada saya, terus bagaimana manusia bisa ada? Ya saya tinggal jawab aja, saya nggak tahu. Mau kenapa? Kalau ditanya lagi, kok kamu nggak tahu? Harusnya kamu tahu dong. Loh, kenapa saya harus tahu? Ya kan kamu ateis. Nah, terus kalau jadi ateis emang ya harus jadi maha tahu. Kalau jadi ateis berarti harus bisa jawab semua pertanyaan. Kalau jadi ateis berarti nggak boleh bilang nggak tahu gitu. Orang-orang beragama aja kadang kalau berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang pelik bilang hanya Tuhan yang tahu. Wallahu alam bisawab. Kita nggak tahu. Orang yang beragama aja sering kayak gitu. Itu kan bahasa lain dari tidak tahu. Kenapa kalau orang beragama, orang bertuhan aja boleh ngomong kayak gitu, kenapa kita nggak boleh? Jadi, jangan mencampur adukkan antara sains dan
juga ateisme. Itu dua hal yang berbeda. Dan saya sebagai pribadi tidak menjadi ateis karena sains. Nggak ada tuh saya jadi ateis karena ikut-ikutan siapa tuh Dokter Ryu Hasan, nggak ada. Ryu Hasan bukan idola saya dan saya tidak mengidolakan dia dan juga tidak menjadikan dia sebagai rujukan saya. Begitu pula Richard Dawkins, ngapain? Saya nggak ada menjadikan Richard Dawkins sebagai rujukan saya. The Four Horsemen, 4 penunggang kuda New Atheism, itu nggak ada satupun di antara mereka yang saya idolakan. Idola-idola saya dalam dunia ateisme tuh Graham Oppy, Stephen Lau, kayak gitu-gitu, Michael Hammer, kayak gitu-gitu. Itu bukan siapa namanya, Richard Dawkins, Dr. Ryu Hasan. Saya nggak ada tuh jadi ateis karena Ryu Hasan. Saya nggak ada tuh jadi ateis karena sains gitu. Nggak. Saya jadi ateis karena alasan-alasan yang sifatnya filosofis. Apa alasannya? Bisa scroll-scroll di TikTok atau akun YouTube saya. Sudah saya jelaskan kenapa saya jadi ateis. Ada tuh videonya. Bisa ditonton di situ alasan kenapa saya jadi ateis. Nggak perlu saya jelaskan di video kali ini. Udah begitu saja teman-teman. Terima kasih.